Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiantera Salsabila dengan nomor BP 1910853040 dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai Political Economy of E-commerce Case Study Game Online PUBG atau Player Unknown Battleground. Selanjutnya, terdapat beberapa pembahasan yang akan dijelaskan lebih lanjut di video ini. Yang pertama, itu pengertian dan penjelasan mengenai PUBG. Kedua, dominasi Cina dalam pembentukan PUBG dan keterkaitannya dengan HI. Ketiga, nilai-nilai yang disebar dalam game online PUBG. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari video ini. Topik pembahasan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian game online dan fungsinya. Game online yang kini marak dimainkan oleh anak-anak bahkan orang dewasa dan telah menjadi hobi dan kebiasaan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Game online menurut Frosling Henningsen pada tahun 2009 mendefinisikan permainan online atau game online sebagai sebuah media untuk berkomunikasi serta bekerja sama antar pemain. Sedangkan pengertian game online menurut Masha dan Chandra tahun 2016, game online kata yang sering digunakan untuk mempresentasikan sebuah permainan digital yang sedang marak di zaman yang modern ini, yang tidak hanya menggunakan komputer atau PC, namun juga menggunakan smartphone yang berguna untuk menghilangkan penat atau sebagai menghibur diri atau hanya sebagai untuk mengisi waktu yang luang. PUBG atau yang dikenal sebagai Player Unknown Battleground merupakan sebuah game online yang berbasis Royal Fighting Battleground di mana terdiri dari 2-4 pemain atau bersifat multiplayer dan mulai diluncurkan pada bulan Maret tahun 2018. Ide membentuk game PUBG ini berasal dari Brandon Green, yaitu seorang fotografer yang berkebangsaan Irlandia dan tidak mempunyai background dalam hal programming. Pertama kali permainan PUBG ini hanya dapat dimainkan di PC atau di komputer, di mana pada saat itu Greeny bekerja sama dengan perusahaan Bluehole dari Korea Selatan. Namun setelah itu ia keluar dan melanjutkan pengembangan PUBG-nya hingga dilirik oleh perusahaan Tencent Games dari Tiongkok yang di bawahnya terdiri dari Quantum dan Lightspeed Studios untuk mengembangkan video game PUBG itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana dominasi Cina dalam game PUBG dan keterkaitannya dengan hubungan internasional. Seperti diketahui bahwa perusahaan Tencent Game yang menaungi game online PUBG sudah menuai prestasi di kalangan dunia e-sport. Dilansir dalam halaman situs resmi PUBG, game ini telah diunduh di lebih dari 200 negara dan wilayah unduhan lebih dari 600 juta kali, serta 50 juta pengguna aktif harian di seluruh dunia. Hal ini membuat PUBG sebagai game online seluler terbaik berdasarkan jumlah unduhan di seluruh dunia pada tahun 2019 dan telah meraih keuntungan sebesar 100 miliar per hari selama tahun 2020. Dengan adanya prestasi ini, maka tidak memungkinkan bahwa Tencent Game berhasil mendominasi dalam pasar dunia melalui game online yang sudah hampir digunakan oleh seluruh masyarakat di dunia ini. Menurut Susan Strange, terdapat 3 structural power di e-market, yaitu yang pertama adalah trade structure. Trade structure ini merupakan struktur yang menentukan barang dan jasa apa yang akan dipertukarkan di dalam e-market, bagaimana dan dalam kondisi apa dan oleh siapa. Di sini diibaratkan dengan perusahaan software atau Lightspeed dan Quantum, di mana mereka sebagai perusahaan untuk membuat video permainan yang berkualitas untuk game online PUBG.
Yang kedua, yaitu terdapat production structure, yaitu struktur yang menentukan apa yang akan diproduksi, dengan teknologi apa, dengan kondisi yang bagaimana, dan dengan perusahaan apa. Dengan contoh ini diibaratkan dengan perusahaan Tencent Game yang menaungi PUBG. Selain itu, Tencent juga banyak membuat game yang berbasis Battleground lainnya, diantaranya yaitu Arena of Valor, Clash of Clans. Dan selain Tencent juga ada perusahaan NetEase yang merupakan perusahaan game online di Cina dan juga memproduksi game online diantaranya yaitu Rules of Survival. Knowledge structure adalah bentuk teknologi dan pengetahuan apa yang diperoleh, bagaimana pengetahuan tersebut dijaga, dan siapa yang menggunakan, melalui cara apa, kepada siapa, dan dalam kondisi apa. Berdasarkan judul video yang sedang dibahas ini, contohnya adalah Cina yang merupakan negara yang memiliki ideologi komunis di mana cenderung masih menggunakan kekerasan dan ancaman dalam sistem pemerintahannya. Hal inilah yang akhirnya terbawa ke dalam pembentukan game online yang berbasis peperangan atau battleground dan disebarkan ke dunia, sehingga dunia menganggap bahwa China masih menggunakan kekerasan dan ancaman ini. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam game PUBG. Yang pertama, di satu sisi, game PUBG membuat kita untuk melatih strategi, kekompakan dalam tim atau kerjasama, dan juga bagaimana cara kita berkomunikasi dengan teman tim kita sendiri untuk mencapai kemenangan. Beberapa orang kini banyak yang berprofesi sebagai pro player PUBG dan mengikuti berbagai kejuaraan e-sport PUBG ini. Salah satunya ialah Indonesia yang berhasil menang dalam perlombaan e-sport dalam lomba Grand Final PUBG Mobile World League atau PMWL, di mana Indonesia diwakilkan oleh Bigetron Red Alliance atau Bigetron RA dan berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah e-sport dunia. Yang kedua, namun di satu sisi pengaruh kekerasan dengan menggunakan senjata tembak ini yang menjadi contoh tidak baik terutama bagi anak-anak. Dimana jika anak-anak tersebut tidak dalam pengawasan orang tua. Seperti yang kita tahu, penggunaan senjata tembak ini bersifat ilegal di Indonesia dan masyarakat sipil dilarang untuk menggunakannya. Walaupun begitu, game ini juga bisa mempengaruhi anak-anak untuk bertindak secara kekerasan dalam lingkungan bermasyarakat dan juga bernegara. Yang ketiga itu adanya krisis moralitas. Krisis moralitas yang ada dalam game PUBG ini juga menjadi perhatian utama, di mana banyaknya perkataan kotor yang terucapkan akibat permainan ini, sehingga kata-kata yang dilontarkan ini akan menjadi contoh bagi anak-anak kelak. Selain itu, krisis moralitas yang lain ialah adanya gaya berpakaian seorang tokoh wanita di game tersebut yang kurang enak dipandang dan membuka auratnya. Ini juga memberikan dampak yang buruk bagi anak-anak dan mereka akan mencontoh hal-hal yang tidak baik tersebut. Dan yang terakhir, anak-anak yang mengalami kecenderungan dalam bermain game ini akan berpengaruh buruk terhadap nilainya di sekolah dan motivasinya untuk belajar. Dan di sini adalah hal peran orang tua sangat dibutuhkan. Selain itu, dalam game PUBG ini juga memiliki program Royal Pass, di mana kita dapat membeli pakaian atau senjata tertentu dari Royal Pass tersebut. Namun Royal Pass ini bersifat berbayar, dan hal ini bisa saja terjadi kepada anak-anak, khususnya yang mudah tertarik untuk membeli Royal Pass tersebut. Akibatnya, permainan game online ini mengajarkan kepada anak-anak untuk bersikap boros dan membelanjakan uang untuk keinginannya, khususnya hanya untuk membeli Royal Pass tersebut. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi video ini ialah perusahaan e-commerce Tencent dari China yang memproduksi PUBG ini telah berkontribusi dalam pasar internasional melalui game online.
dan hingga kini masih meraih keuntungan yang besar. Pemerintah Cina pun juga telah membentuk sebuah kebijakan di mana beberapa perusahaan Cina yang bergerak di bidang game online ini harus dalam pengawasan yang ketat. Kesuksesan Tencent ini juga memiliki dampak negatif terutama bagi anak-anak jika kecanduan dalam bermain game online jika tidak diawasi dengan ketat oleh para orang tua. Baiklah, sekian presentasi video saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.